Oke, mulai ya. Mulai ya, mulai. Baik, iya silakan. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etnokoreologi, yang mana di sini kami mengambil temanya itu dari tari topeng. Nah, judul etnoscience yang kita ambil itu pembelajaran etnokoreologi tari topeng dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran di kelas dengan fokus materi sistem gerak. Next. Sebelumnya, anggota dari kelompok 6 itu ada saya, Azalia Zainur Ramadhania, terus ada Loka Jaya, kemudian ada Julia Fadila, dan ada Imagine Husnul Fajriah. Eh, di sini saya akan menyampaikan mengenai introduction. Oke, dalam konteks pendidikan seni budaya, pengembangan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek budaya lokal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap warisan budaya bangsa. Salah satu bentuk kekayaannya yaitu tari topeng yang apa ya, yang khusus dan dikenal oleh masyarakat dan ciri khas dari wilayah Cirebon sendiri. Nah, tari topeng ini juga tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tapi juga sebagai media penyampaian dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan simbolik yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, oleh karena itu, pengajaran tari topeng ini harus mampu mengembangkan aspek teknis dan makna budaya yang terkandung dalamnya. Nah, kemudian etnokoreologi ini merupakan sebagai pendekatan studi koreografi yang berbasis budaya etnis dan menawarkan peluang besar untuk memahami makna simbolik, pola gerak, serta konteks sosial dari tari tradisional tersebut. Nah, sedangkan menurut Marco de Marnis yang dikutip oleh Narawati, ini pendekatan etnokoreologi ini tidak hanya menganalisis bagian tekstual dari tari, seperti gerak dan musik, tetapi juga memperhatikan konteks budaya dan sosial yang melatar belakangi pertunjukan tersebut. Nah, dengan mengintegrasikan budaya lokal tersebut ke dalam proses pembelajaran di kelas nanti, peserta didik tidak hanya mampu next. Peserta didik tidak hanya mampu memahami aspek teknis sistem gerak, tapi juga bisa menghargai dan melestarikan warisan budaya tersebut secara kontekstual dan bermakna. Nah, pendekatan dari etnokoreologi ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap makna simbolik dan konteks budaya yang terkandung dalam gerak tersebut. Nah, sedangkan menurut Jazuli, pembelajaran seni tari ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman meningkatkan kemampuan teknis, tapi juga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengembangan karakter dan identitas budaya siswa. Dengan mengintegrasikan budaya lokal melalui pendekatan etnokoreologi, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan sehingga siswa dapat menghayati dan menghargai warisan budaya tersebut secara lebih mendalam. Nah, selain itu juga pengembangan karakter melalui pembelajaran tari topeng ini dapat dilakukan dengan strategi yang tepat, seperti role playing dan eksplorasi gerak yang bertujuan dan yang berakar pada tradisi lokal. Nah, dengan demikian, penintegrasian budaya lokal dalam materi sistem gerak ini juga tidak hanya meningkatkan apresiasi budaya lokal, tetapi juga dapat mendukung pembentukan karakter positif siswa secara holistik. Lebih jauh lagi, penggunaan media pembelajaran variatif seperti audio, visual, dan video dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dalam memahami sistem gerak tari topeng. Jadi, ketika proses pembelajaran di kelas, kita bisa menayangkan berupa video dari tari topeng tersebut, dan di situ para siswa bisa menganalisis bagaimana rangka-rangka ataupun gerak apa saja yang bisa diidentifikasi nanti.
Nah, kemudian menurut Ruhima juga menyatakan bahwa struktur pembelajaran yang meliputi perencanaan, pendekatan, strategi, dan media ini juga sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Jadi dengan demikian, pembelajaran etnokoreologi yang mengambil tema tari topeng dan memanfaatkan media ajar seperti video ataupun gambar-gambar itu bisa mengembangkan intelektual siswa dan juga bisa mengembangkan proses kolaborasi siswa juga dalam pembelajaran di sistem gerak. Nah, dengan demikian, pengembangan mode pembelajaran etnokoreologi juga dapat mengintegrasikan budaya lokal dan meningkatkan efektivitas proses belajar dan memperkuat karakter serta identitas budaya siswa secara bersamaan. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh presenter yang akan mempresentasikan. Mangga dipersilakan. Oke, selanjutnya ada metode, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengembangan model pembelajaran etnokoreologi tari topeng berbasis budaya lokal, khususnya sistem gerak. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Nah, observasi itu dilakukan di Sanggar Langgeng, Sapitri, Wijaya, dan sekolah terkait untuk pengelolaan gambaran nyata tentang bentuk penyajian tari topeng Kelana, Cirebon, gaya gegesik, serta proses pembelajaran yang berlangsung. Wawancara dilakukan terhadap guru seni dan peserta didik untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai pengalaman dan pemahaman mereka terhadap sistem gerak tari topeng. Teknik pengumpulan data ini mengikuti prosedur yang telah dijelaskan oleh Mo Leong, yaitu observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif sesuai dengan pendekatan etnokoreologi yang mengintegrasikan analisis teks dan konteks budaya. Teknik analisis ini meliputi penguraian unsur-unsur gerak tari, pola gerak, dan serta makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Narawati dan Masunah dan Narawati, jika terdapat modifikasi terhadap metode sebelumnya, misalnya penambahan media audiovisual untuk memperkaya pengalaman belajar. Hal tersebut dilakukan secara sistematis dan didokumentasikan secara rinci agar prosesnya itu dapat diulang dan diverifikasi. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemahaman peserta didik terhadap sistem gerak tari topeng berbasis budaya lokal. Selain itu, dalam pengembangan metode pembelajaran, digunakan teknik eksperimen terbatas berupa praktik langsung. Penampilan tari topeng Kelana di depan kelas yang bertujuan untuk mengukur efektivitas pendekatan etnokoreologi dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Teknik ini tuh mengikuti prosedur yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, namun disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di sekolah masing-masing. Nah, semua langkah dan prosedur yang telah dilakukan didokumentasikan serta dilengkapi agar dapat direplikasi dan dievaluasi secara objektif. Selanjutnya, hasil dan diskusi akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hasil dan diskusi. Nah, hasil dan diskusi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan etnokoreologi dalam pembelajaran tari topeng Kelana gaya gegesik memberikan dampak positif
terhadap pemahaman dan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Nah, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa siswa itu mampu mengidentifikasi unsur-unsur gerak, pola, serta makna simbolik dalam tari topeng tersebut. Sesuai dengan analisis teks dan konteks yang dikemukakan oleh Narawati di tahun 2003 ini dan Musnah dan Narawati 2003, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasanya pendekatan etnokoreologi ini mampu membedah konteks tekstual dan kontekstual tadi secara multilapis sehingga memperkaya pemahaman peserta didik terhadap aspek budaya dan seni tari. Nah, selain itu juga penggunaan media visual dan praktik langsung dalam proses pembelajaran meningkatkan keterampilan dan karakter siswa seperti disiplin dan percaya diri yang sesuai dengan tujuan pengembangan karakter melalui seni tari seperti yang diungkapkan oleh Jazuli pada tahun 2008 dan Kusumastuti dari tahun 2010. Hasil ini juga didukung oleh data grafis yang menunjukkan bahwa peningkatan skor penguasaan sistem gerak dan apresiasi budaya sebelum dan sesudah ini menerapkan model pembelajaran berbasis etnokoreologi. Nah, temuan ini juga memperkuat argumen bahwasanya integrasi budaya lokal dan pembelajaran tari ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memberikan manfaat dalam pembentukan karakter positif siswa. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pendekatan etnokoreologi itu dapat menjadi strategi efektif dalam mengembangkan pembelajaran tari topeng berbasis budaya lokal, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman kontekstual dan tekstual tari, tetapi juga memperkuat identitas, budaya, dan karakter peserta didik. Kemudian keunggulan ini sejalan dengan temuan Ristanti tahun 2022 yang menekankan pentingnya pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kearifan lokal melalui seni tari. Nah, dengan demikian, penelitian itu memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan karakter dan pelestarian budaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Imagin. Selanjutnya yaitu penggunaan model pembelajaran berbasis etnokoreologi ini juga memberikan manfaat dalam membangun karakter positif siswa seperti disiplin, percaya diri dan rasa bangga terhadap budaya lokal. Nah, data dari pengukuran skor sebelum dan sesudah penerapan model ini menunjukkan peningkatan yang signifikan yang mendukung teori dari Sunario 2020 bahwa koreografi dan penciptaan tari ini dapat menjadi media efektif dalam pengembangan karakter. Nah, dengan demikian pembelajaran tari itu tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan identitas budaya siswa. Nah, selanjutnya itu hasil analisis itu menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan ini itu mampu mengaitkan gerak tari dengan nilai-nilai budaya lokal seperti keberanian dan kegagahan yang merupakan karakter utama dari tari topeng Kelana. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yang mengedepankan pengembangan karakter melalui seni tari sebagaimana dijelaskan oleh Sal Murianto dan kawan-kawan dan Sunario. Pengaitan ini penting agar siswa tidak hanya menguasai gerak tetapi juga mampu memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan etnokoreologi itu dapat menjadi strategi efektif dalam pembelajaran tari berbasis budaya lokal. Keunggulan utama dari pendekatan ini yaitu adalah kemampuan mengintegrasikan aspek tekstual dan kontekstual secara stimulan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Nah, temuan ini juga mendukung teori dari berbagai ahli yang menekankan pentingnya pengembangan budaya dan karakter dalam pendidikan seni, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan pendidikan, karakter, dan pelestarian budaya lokal. Selanjutnya akan disampaikan moderator terkait kesimpulan. Oke, berdasarkan dari hasil dan diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan etnokoreologi dalam pembelajaran tari topeng tari topeng Kelana Gaya Gresik ini secara signifikan meningkatkan pemahaman siswa terhadap unsur tekstual,
dan konseptual dari tari tersebut, seperti gerak, makna simbolik, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini juga mampu membedah komponen-komponen tari secara multilapis, sehingga memperkaya wawasan siswa terhadap aspek budaya dan seni tari secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan media visual dan praktik langsung terbukti efektif dalam memperkuat pengalaman belajar, keterampilan serta membangun karakter positif seperti disiplin dan percaya diri, yang sejalan dengan tujuan pengembangan karakter melalui seni tari. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa mampu mengaitkan tari dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti keberanian dan kegagahan, hingga memperkuat identitas budaya dan karakter peserta didik. Dengan demikian, pendekatan ekoreologi ini meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman budaya, juga berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal dan pengembangan karakter siswa secara berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya di sini kami mengambil etnokoreologi mengenai tari topeng. Mengapa kita mengambil tema tersebut? Hal tersebut karena pendekatan etnokoreologi dalam pembelajaran topeng ini topeng di Cirebon dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap warisan budaya lokal lebih mendalam makna. Nah, jadi ketika siswa memahami simbolik, pola gerak, dan konteks sosial dari tari tradisional tersebut, siswa bisa memperoleh kemampuan teknik, juga mampu menghayati nilai moral, spiritual, dan simbolik yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga penting untuk pelestarian budaya lokal ya, dan pengembangan siswa secara holistik. Pastikan bahwa warisan budaya tetap hidup relevan di tengah perkembangan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Imagine. Oke, selanjutnya cara melakukan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik observasi langsung, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di tempat seperti Sanggar Langgang Sevitri Wijaya dan sekolah terkait untuk memperoleh gambar nyata tentang bentuk penyajian dari topeng dan proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, wawancara dilakukan terhadap guru seni dan peserta didik untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai pengalaman dan pemahaman mereka terhadap sistem gerak tari topeng. Nah, selain itu juga, studi pustaka digunakan untuk pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Sementara dokumentasi berupa rekaman visual dan dokumentasi lain turut mendukung pengumpulan data secara lengkap dan sistematis. Nah, teknik ini mengikuti prosedur yang dijelaskan oleh Molong 1986, yakni pengumpulan data secara berlangsung dan terstruktur di lapangan untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan data yang diperoleh. Selanjutnya, pengetahuan apa sih yang didapat dari penerapan pendekatan etnokoreologi ini? Nah, pengetahuan yang didapat dari penerapan pendekatan etnokoreologi ini dalam pembelajaran tari topeng itu meliputi pemahaman mendalam tentang unsur kontekstual dan tekstual dalam tari seperti pola gerak, makna simbolik, dan nilai-nilai budaya lokal yang terkandung di dalamnya. Siswa juga memperoleh wawasan tentang hubungan antara gerak tari dan latar belakang
sosial serta budaya masyarakat, sehingga mampu mengapresiasikan kekayaan budaya lokal secara lebih holistik dan bermakna. Selain itu, mereka juga belajar mengaitkan aspek teknis tari dengan nilai moral dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun, yang dapat memperkuat identitas budaya dan karakter peserta didik. Selanjutnya, rekonstruksi pengetahuan asli masyarakat menjadi sains ilmiah dilakukan melalui proses analisis kritis dan sistematis terhadap pengetahuan tradisional, budaya, dan praktik yang telah berkembang secara turun-temurun. Nah, proses ini tuh melibatkan identifikasi, pengkajian, dan validasi unsur-unsur pengetahuan tersebut dengan pendekatan ilmiah, seperti observasi, eksperimen, dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami secara rasional dan terukur. Dengan demikian, pengetahuan lokal yang bersifat kontekstual dan simbolik dapat diintegrasikan ke dalam kerangka ilmiah yang universal, sehingga memperkaya wawasan ilmiah sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal. Selanjutnya itu apa sih yang perlu dilakukan untuk kedepannya? Ke depan kita itu perlu dilakukan tentunya dilakukan pengembangan dan penyempurnaan model pembelajaran yang berbasis etnokoreologi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital kayak media visual ataupun video yang lebih interaktif. Kemudian selain itu juga penting untuk memperluas pelatihan dan pelaksanaan program ini kepada guru dan pelaku seni budaya agar mereka itu mampu mengimplementasikan pendekatan ini secara konsisten dan efektif di berbagai tingkat pendidikan. Kemudian perlu juga adanya penguatan kolaborasi gitu antara lembaga, kemudian lembaga pendidikan dan komunitas budaya dan pemerintah juga. Itu diperlukan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui pendidikan seni tari. Nah, selanjutnya itu penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari penerapan model ini terhadap karakter dan apresiasi budaya siswa serta menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan dan konteks lokal yang berbeda. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai etnokoreologi tari topeng. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.